Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Istiqomah, NPM 1817051004 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban UTS mata kuliah Teori Informasi. Langsung saja yang pertama. Jadi, teori informasi merupakan disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu media komunikasi. Jadi, di dalam teori informasi ini kita bakal mempelajari cara seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyimpan data dan atau mengirimkan informasi tanpa terjadinya suatu error gitu, sehingga informasi yang kita kirimkan itu bisa akurat tanpa kita takut untuk mengalami error. Jadi ya banyak penghitungan-penghitungan di dalam teori informasi ini juga gitu. Lalu yang kedua, apa bedanya data dan informasi? Jadi kalau data itu adalah keterangan tentang suatu fakta, proses, atau kejadian, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah. Jadi data ini itu bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan, bisa grafik, dan sejenisnya. Dan data ini, kalau kata lainnya adalah informasi yang belum diolah. Nah, jadi data ini, misal data ini diterima oleh pembaca atau diterima oleh ya yang biasa menerima informasi. Jadi data ini biasanya tidak masuk akal gitu, karena dia kan masih belum diolah nih, masih bentuk mentah. Jadi masih biasanya dia tuh isinya data ini hanya sekedar rincian-rincian gitu, sekedar rincian poin-poin, karena dia kan dibilang di sini keterangan tentang suatu fakta, jadi dia cuma sekedar satu kalimat fakta, 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 atau runtutan proses gitu. Jadi dia ya belum bisa diterima dengan baik dan belum bisa kita ambil kesimpulan dari sebuah data itu gitu. Jadi data ini belum bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi dari misal sebuah perusahaan nih punya data banyak. Nah, data itu kalau belum diolah itu nggak bisa untuk jadi bahan evaluasi untuk perkembangan si perusahaannya. Nah, beda lagi dengan informasi. Jadi kalau informasi ini kan data yang sudah diolah. Jadi dari rincian runtutan-runtutan fakta atau runtutan proses itu diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa diterima oleh akal semua orang gitu loh, bisa ibaratnya sih bisa ditelaah dengan baik oleh banyak orang gitu kalau udah menjadi sebuah informasi. Jadi misal kalau di sebuah perusahaan dari data itu kemudian diolah menjadi informasi, maka informasi tersebut nantinya bisa ditarik kesimpulan dari informasi itu, ya nantinya kesimpulannya bisa dijadikan bahan evaluasi untuk si perusahaan tersebut gitu. Nah, dari informasi ini nantinya bisa juga menjadi informasi ini bisa jadi bahan data lagi untuk mengolah informasi yang selanjutnya lagi, yang lebih upgrade lagi gitu. Jadi dari perputarannya begitu terus. Nah, untuk yang selanjutnya, apa saja komponen yang diperlukan dalam mengirimkan informasi? Jadi, kalau komponen yang dibutuhkan, kalau di sini ada sumber, terus ada pengirim, terus ada sistem transmisi, penerima, dan tujuan pengiriman informasi. Jadi, kalau sumber ini bisa dibilang sebagai sebuah alat yang digunakan sehingga komputer itu bisa membaca data yang ada gitu loh, bisa membaca data yang ada di komputernya itu. Jadi sumber ini merupakan misal komputer ini mau ngambil data dari internet gitu. Nah, terus kan nanti bisa dibaca nih sama si komputernya. Nah, terus pengirim ini sebagai pengubahan. Jadi di pengirim ini sebagai pengubahan dari sinyal komputer atau sinyal digital itu menjadi sinyal analog, sehingga nantinya sinyal analognya masuk ke dalam sistem transmisi, di mana sistem transmisi ini nanti mengirimkan informasi tersebut kepada penerima. Nah, penerimanya ini misal ada komputer lain gitu. Nah, penerimanya ini nanti ngubah lagi sinyalnya itu. Terus sehingga adalah tujuan dari pengiriman informasi tersebut gitu. Tapi ini juga
mengirimkan informasi ini bisa juga dalam misal ya kita tadi itu searching ke internet terus informasinya kan masuk ke dalam komputer kita. Nah, bisa juga sumbernya ini merupakan jadi dikirim dari komputernya ini ngirim sinyal ke internet, terus atau ngirim sinyal ke ya modem dan sejenisnya, terus nanti diterima lagi gitu sama komputernya. Jadi diubah sementara di sistem transmisi, terus nanti diolah lagi ke dalam bentuk sinyal digital sehingga dapat diterima oleh komputer. Terus apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Jadi kalau lossless data ini itu merupakan ini kan lossy data dan lossless data ini kan termasuk ke dalam mungkin salah satunya itu compression ya. Jadi kalau lossless compression itu merupakan metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi, maka rasio kompresi pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Nah, biasanya digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli. Jadi kalau lossless data ini itu dia datanya itu bisa disusun lagi gitu loh, bisa disusun lagi, terus rasio dari si datanya ini nggak terlalu besar untuk memastikan. Jadi kalau ibaratnya kalau lossless data ini datanya itu masih data asli gitu, dan ukurannya dia pun untuk ukurannya masih ukuran file yang aslinya. Jadi nggak ada file yang terbuang gitu lah ibaratnya. Dia nggak ada penyeleksian untuk menghilangkan file yang dirasa tidak dibutuhkan, itu dia tidak ada. Sehingga kalau lossless data ini, data yang diolah dengan kompresi itu masih menghasilkan data yang masih dalam kondisi asli gitu. Dia identik dengan data aslinya. Sedangkan kalau lossy data itu dia hasil datanya itu dia mengalami generalisasi file. Jadi kayak dia menyeleksi file mana yang kira-kira dibutuhkan dan file mana yang kira-kira tidak dibutuhkan, sehingga file yang tidak dibutuhkan ini akan dibuang oleh mereka, lalu mereka akan menyisakan file yang dibutuhkan saja gitu, hanya menyisakan data yang dibutuhkan saja, sehingga dia hanya mirip gitu, hanya mirip dengan data yang asli, nggak identik, hanya mirip aja gitu. Dia akan mirip, dan dia hasil kompresinya itu, hasil dari kompresi lossy data ini, dia hasilnya lebih kecil dan dia bisa dibilang misal kalau gambar dikompresi itu dia biasanya termasuk ke dalam lossy compression, sehingga gambar ini kalau misalnya dikompresi, terkadang kalau kita kompresi kalau kita lihat gitu gambarnya akan terlihat sedikit pecah gitu. Dan kalau di lossy compression ini, kalau misal kita lakukan kompresi dekompresi terus begitu berulang kali, nah makin lama datanya ini akan makin kecil sehingga kualitasnya juga semakin jauh dari si data aslinya gitu. Lalu contoh lossy dan lossless data. Contohnya itu misal zip, rar itu merupakan contoh dari lossless data. PNG juga salah satu format gambar yang dia cuma menggunakan lossless compression. Lalu ada kalau untuk lossy data itu ada JPG dan MPG. Itu format gambar juga. Kalau JPG format gambar, MPG ini format video itu. Lalu nomor 3. Ya, bisa dibaca soalnya seperti ini. Intinya, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan, dan berapa peluang seseorang itu tidak tinggi dan seorang laki-laki. Jadi dari yang A dulu, kan diketahui
peluang kemunculan laki-laki itu 0,5. Berarti kan kalau misal dari 1, laki-lakinya ini, misal dari 2 nih, ya laki-lakinya 1, perempuannya berarti kan 1 juga, sehingga peluang kemunculan perempuannya ini 0,5. Intinya dari 1 kejadian ini mereka setengah-setengah gitu loh kemungkinannya. Nah, terus kita misalkan jumlah laki-laki dan perempuan itu 100 orang. Kenapa begitu? Jadi kan di sini ada nih, jika diasumsikan 20%. 20% ini kan 20/100 ya. Jadi kita ibaratkan aja jumlah laki-laki dan perempuannya ini 100 gitu ya. Terus jumlah perempuan ini kan 0,5 dari yang ini tadi. Terus kita kalikan dengan 100 sehingga kalau sesuai permisalannya ada sekitar 50 orang perempuan. Lalu di soal 20% dari perempuan itu adalah tinggi. Jadi kita kalikan 20/100 dikali 50, dapatlah 10 orang perempuan yang tinggi. Jadi 20% dari 50 perempuan ini itu adalah perempuan yang tinggi. Jadi kita dapat 10 orang perempuan yang tinggi. Jadi peluang untuk seseorang itu adalah perempuan dan dia tinggi, kita dapat 10/100. Jadi kita menghitung peluangnya ini dari jumlah keseluruhan gitu. Sehingga ya kan peluangnya ini kita hitung dari semestanya. Dari semesta awalnya itu kan 100, jadi 10/100 sehingga peluangnya itu ada 0,1 untuk kemunculan perempuan yang tinggi. Lalu soal selanjutnya, berapa peluang seorang laki-laki tidak tinggi dan adalah seorang laki-laki? Nah, kita dapat di sini kan peluang kemunculan laki-laki itu 0,5. Terus 6% dari laki-laki itu kan tinggi. Maka ya ini peluang intinya peluang laki-laki itu, peluang seseorang itu adalah laki-laki dan dia tinggi itu 0,06. Jadi dimisalkan lagi seperti yang di awal, kita misalkan lagi jumlahnya 100 orang. Maka jumlah laki-laki itu 0,5 kali 100 ya 50 orang ya, sama seperti yang perempuan, kan mereka setengah-setengah tadi. Lalu 6% dari laki-laki ini kan tinggi, maka kalau dari 100%, kalau 6%-nya tinggi berarti kan 94% dari laki-laki ini tidak tinggi, sehingga jumlah laki-laki yang tidak tinggi ini adalah 94/100 atau 0,94 dikali dengan jumlah seluruh laki-laki 50 orang. Jadi ada 47 orang yang tidak tinggi. Jadi peluang seseorang tidak tinggi itu adalah 47/100 atau 0,47. Ini nanti kalau misal dijumlahin pasti hasilnya 100. Ini dijumlahin laki-laki yang tidak tinggi, terus kalau misal dijumlahin sama perempuan yang tinggi, terus sama perempuan yang tidak tinggi, kan berarti kalau misal 10 orang perempuan tinggi berarti kan yang tidak tingginya ada 40 kan. Nah, nanti kalau misal dijumlahin hasilnya pasti 100. Jadi kemungkinan jawabannya benar. Lalu selanjutnya, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Nah, untuk pertama kita kerjain dari yang A dulu. Jadi rumus Shannon entropi itu seperti ini. Minus sigma peluang I log 2 peluang I. Nah, di sini ini langsung saya masukin angkanya. Jadi ini untuk kemunculan dari simbol A, ini untuk simbol B, simbol C, simbol D. Jadi kan mereka sama nih. Jadi 10/40 kan peluangnya. Jadi langsung aja kita masukin, kita operasikan seperti ini, hasilnya untuk Shannon entropi yang poin A itu adalah 2. Lalu untuk yang B, sama seperti yang A juga pengerjaannya, kita masukkan, kan ini untuk yang A, ini untuk yang B, ini untuk yang A, ini B, ini C, ini yang D. Kan A sama C kan sama nih. Ini kan 20 per total semuanya ini kan 60, jadi 20/60 itu 1/3, terus
Kita cari log 2-nya dari masing-masing sesuai rumus ini. Kita hitung seperti ini, lalu hasilnya di sini saya pakainya 2 desimal aja di belakang koma ya. 2 desimal di belakang koma sehingga kita jumlahin terusnya, terus kita dapat 1,9. Lalu, apa sih sebenarnya perbedaan dari nilai Shannon entropi dari soal A dan B? Jadi sebenarnya Shannon entropi ini itu menunjukkan, jadi kan dari simbol-simbol ini nih, kita itu sebenarnya akan mencari kira-kira simbol mana sih yang kemungkinannya bakal muncul dan bakal kita pilih gitu. Jadi nilai dari Shannon entropi ini merupakan menunjukkan rata-rata pertanyaan yang akan kita ajukan saat menentukan simbol yang dipilih gitu. Jadi kita ambil contoh yang dari poin A ya. Ini kan sama semua nih frekuensi dari masing-masing simbolnya. Jadi langsung aja bisa kita ajukan pertanyaan, kira-kira A atau B. Kalau misal iya berarti AB, kalau misal tidak berarti CD. Kalau misal AB, apakah A? Kalau iya berarti A, kalau tidak berarti B. Nah, untuk yang tidak, kalau untuk yang di sini, yang no, CD, apakah C? Kalau iya berarti C, kalau tidak berarti D. Nah, di sini kan peluang kemunculan mereka itu kan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, ini kalau misal kita kalkulasiin 1/4 kali 2 tambah 1/4 kali 2 tambah 1/4 kali 2 seperti itu, maka hasilnya akan sama seperti ini, akan 2 juga gitu. Jadi intinya Shannon entropi ini menunjukkan rata-rata pertanyaan yang akan diajukan untuk menentukan simbol yang akan dipilih gitu. Nah, entropinya kan 2. Jadi itu tuh nunjukin bahwa untuk ngasilin A ini, kita kan ngajuin 2 pertanyaan nih. A or B, terus kalau iya AB, kalau apakah A, dia iya. Terus untuk B, C, D-nya juga kan sama seperti itu. Jadi begitu. Lalu nomor 5. Nah, Huffman code. Jadi di sini pertama kita cari dulu. Intinya kita misal dari ini kata-kata sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Jadi kita cari dulu frekuensi dari tiap simbolnya. S kemunculannya berapa kali, U munculnya berapa kali, terus begitu sampai tanda titik. Lalu kita susun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu pertama kita jumlahkan dulu dari yang nilainya paling kecil, jadi 1, 1, 1, 1, 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, lalu kita naik ke 2 tambah 2, terus kan 4 nih. Terus kita naik lagi, di sini ada 3 dan 2 yang tersisa, jadi 3 tambah 2, 5, terus begitu sampai ke N16, jadi sampai ke 38. Pokoknya sampai semua ini selesai kita jumlahkan, dan menjumlahkannya harus dari yang bilangan terkecil sampai ke yang terbesar. Terus kita bentuk pohonnya seperti ini dari penjumlahan yang tadi ya. Jadi kan 1 tambah 1, terus begitu sampai ke cabang paling atas. Nah, di sini kita letakkan 0 ini di sebelah kiri, 0 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Terus kita menyusun pohonnya ini juga, itu kita susun untuk yang cabang kirinya ini lebih kecil daripada yang cabang kanan, ataupun sebaliknya, yang penting konsisten gitu, yang penting konsisten. Terus kita bentuk, ini namanya Huffman code. Jadi ya salah satu cara untuk kita menyampaikan pesan gitu loh, untuk kita menyampaikan informasi ke bentuk digital kan, ini ke bentuk digital. Terus ya kita susunnya dari ini cabang-cabangnya. Kalau S kan dapatnya 0, 0, 0, begitu terus sampai semua huruf kita dapatkan. Terus ya beginilah hasilnya. Ini untuk yang sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Intinya kita susun semuanya itu dari si Huffman code yang ini. Kita susun dari kode yang ini sehingga membentuk kata-kata yang di awal tadi. Terus untuk yang terus kita transformasikan juga untuk poin yang B tadi. Poin yang B tadi kalimatnya kan hutan buatan.
Terus lanjut ke soal yang poin C dan D. Itu Shannon-Fano code. Jadi bedanya itu kalau di sini pertama kita susun dari yang terbesar sampai yang terkecil, ataupun sebaliknya. Yang penting konsisten, mau dari yang terbesar dulu ke yang terkecil atau terkecil dulu ke yang terbesar. Intinya konsisten, apakah yang atas lebih besar dari yang bawah ataukah yang atas lebih kecil daripada yang bawah gitu. Kalau di sini saya pilihnya yang atas lebih besar daripada yang bawah. Jadi kita susun dulu dari yang paling besar ke yang paling kecil, terus kita jumlahkan, mereka kan 27, terus kita bagi 2. Nah, kita bagi 2, terus kan yang atas ini 14, yang bawah ini 13 gitu. Kan nggak mungkin ada koma ya, jadi dipilih yang atas paling besar, yang bawah lebih kecil. Terus kita tentukan yang atas ini 0, yang bawah 1, terus kita bagi 2 lagi dari masing-masing ini. Tentu saja yang atas lebih besar daripada yang bawah. Kita tentukan lagi 01, 01, terus begitu sampai masing-masing huruf ini ya berakhir, sampai nggak bisa dibagi lagi gitu, sampai sudah terbagi menjadi part-part per hurufnya. Terus kita susun Shannon-Fano code-nya. Lalu seperti ini hasil dari transformasi kode Shannon-Fano code. Ini untuk yang poin C dan ini untuk yang poin D. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.